Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba membahas tentang data visualisasi ya dalam mata kuliah bisnis intelijen. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam bisnis intelijen gitu ya. Artinya kita harus bisa memilah data sebelum kita memvisualisasikan, kita harus tahu kira-kira data apa yang kita butuhkan gitu ya. Sehingga kita harus memilah apa-apa yang akan kita visualisasikan. Pada tahap ini kita akan coba untuk membahas tentang data visualisasi atau visualisasi data, di mana pada tahap ini data-data yang sudah kita kumpulkan ini akan kita visualisasikan untuk bisa dengan mudah kita eh, ambil keputusannya gitu ya. Apa sih sebelum jauh kita bicara data visualisasi, sebelum jauh kita coba untuk eh, menggunakan apa pengertian dari data visualisasi itu gitu ya. Nah, data visualisasi ini cukup penting karena di dalamnya akan berisi cukup banyak chart dan dashboard yang kita perlukan untuk membantu kita dalam berpikir dan berkomunikasi serta mengambil keputusan nanti pada akhirnya gitu ya. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya otak manusia gitu ya, itu akan lebih mudah untuk melihat, memproses data gitu ya, yang berbentuk gambar gitu ya. Kita bisa visualisasikan gitu ya. Sehingga akan lebih cepat untuk diproses oleh otak agar bisa dengan mudah kita menerima informasinya gitu ya dibandingkan dengan teks yang ya cukup banyak dan ribet gitu ya, maka akan lebih mudah ketika kita gambarkan, kita visualisasikan gitu ya. Nah, data visualisasi ini merupakan kumpulan dari data dan art, seni serta storytelling gitu ya. Artinya apa? Artinya data-data itu kita gambarkan dan akhirnya dari gambar yang kita buat, dia bisa bercerita. Nah, ambil contoh misalnya ada sebuah grafik gitu ya. Kalau dia hanya narasi saja, mungkin orang akan kesulitan. Tapi ketika data itu kita buat dalam sebuah eh, diagram, gitu, diagram batang, kita akan tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari situ akhirnya data itu bisa bercerita, eh, bercerita bahwa oh ini datanya tentang ini, oh ada berapa banyak orang yang seperti ini dan lain sebagainya. Ini salah satu yang membuat data visualisasi ini adalah kumpulan data yang bisa bercerita, kumpulan data yang memang nantinya juga akan menarik untuk dipelajari ke depannya. Jadi sangat penting sekali letak data visualisasi ini. Ini cukup penting dan strategis ketika misalnya kita punya data tapi kita tidak bisa memvisualisasikannya, ya kita juga tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik. Atau mungkin ketika kita punya data, kita bisa menyajikannya tapi eh, chart yang kita gunakan atau diagram yang kita gunakan juga keliru, maka storytellingnya juga akan keliru. Maknanya juga akan bergeser dan lain sebagainya gitu ya. Jadi visualisasi data ini cukup penting. Ini salah satu hal yang menjadi fundamental dalam bisnis intelijen gitu ya.
intelijen sendiri kan kalau misalnya tanpa ada data, tanpa ada informasi, maka kita juga akan kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang ada gitu ya. Maka dari itu kedudukan ini sangat fundamental dan ini sangat mendasar sehingga harus benar-benar kita pahami mengapa data visualisasi ini cukup penting gitu ya. eh Mungkin rekan-rekan semua bisa lihat di sebelah kiri dan kanan gitu ya. Kira-kira apa yang berbeda gitu ya. Kalau di sebelah kiri kita akan lihat bahwa ini ada teks, ada narasi gitu ya, yang menceritakan tentang eh, demografi sebuah atau beberapa kota. Judulnya location demographic gitu ya, menunjukkan distribusi persentase dari 4 kota. Kota B memiliki porsi terbesar yaitu 50% gitu ya, sehingga mendominasi setengah dari keseluruhan data. Posisi kedua terdapat kota C dengan 30%, gitu ya. Disusul kota D 15%, sementara itu eh, kota A memiliki porsi ini 5%, gitu ya. Secara keseluruhan visualisasi dapat memperlihatkan bahwa sebagian besar data berasal dari kota B, sedangkan 3 kota lainnya memiliki kontribusi yang lebih kecil dalam komposisi demografis tersebut. Ini bentuk narasi, gitu ya. Kita akan sulit mencernanya ketika dia hanya dalam bentuk narasi. Kita nggak bisa menggambarkan detail seperti apa sih sebenarnya location demografiknya gitu ya. Tapi di sebelah kanan ini beda. Datanya sama, datanya sama, tapi yang eh, digambarkan berbeda. Ini secara gambar gitu ya, tidak secara narasi. Sehingga kita akan tahu bahwa proporsional di sebelah kanan kota B menguasai 50% nih dengan gambar yang hijau muda gitu ya. Kota A 5%, kecil sekali abu-abu gitu ya. Kota C 30%, warna ungu dan yang kuning adalah kota D 15%. Nah, ini secara gambar kita akan lebih mudah. Oh, berarti komposisi demografinya adalah unggul di kota B gitu ya. Nah, ini yang akan eh, cukup cukup menggambarkan atau menjelaskan kondisinya seperti apa gitu ya. Dibandingkan kalau di sebelah kiri secara teks gitu ya, kita akan kesulitan. Kita akan kesulitan atau mungkin bahkan keliru membaca datanya. Ada beberapa kalimat yang kalau kita tidak jeli pasti nanti akan membuat kita bingung gitu ya. Sehingga gambar atau visualisasi ini akan lebih mudah ditangkap dan diinterpretasikan serta akan lebih mudah untuk diambil keputusannya gitu ya. Karena tahu dengan jelas. Nah, eh, sama ini terkait dengan audience dashboard visualisasi. Ketika kita bicara tentang usianya yang 30% usia 18 sampai 24 gitu ya. 25 sampai 34 40%, yang ungu yang ungu 35 sampai 44 gitu ya. Dan 45 tahun ke atas 10%. Ini juga dalam bentuk visualisasi. Sehingga kita akan lebih mudah membuat atau membaca datanya. Ada gender demografik, ada age demografik, ada location demografik, top performing, terus ada behavioral insight. Semua akan lebih mudah kita kita terima maksudnya apa, datanya gimana. Ini juga akan lebih mudah. Kenapa? Karena proporsinya jelas. Tidak ada kalimat yang rancu, semua digambarkan dengan jelas. eh, itu usianya, itu gendernya seperti apa gitu ya. Behaviornya, kebiasaannya seperti apa, semua digambarkan dengan cukup jelas gitu ya. Sehingga kita juga bisa dengan mudah memahami
kondisi audience dashboardnya gitu ya. Nah, bedanya tadi dengan yang pertama dengan yang kedua, kalau kita bicara tentang dashboard, dashboard ini isinya bukan hanya satu data aja, tapi dia bisa ada beberapa data. Ada data yang ditampilkan cukup banyak. Komposisi beberapa data itulah yang dinamakan dashboard visualisasi. Di ini dashboardnya terdiri dari macam-macam, setidaknya ada 5 komponen gitu ya, dari top performance, behavioral insight, location, age, dan gender gitu ya. Itu ini dashboardnya gitu ya. Kalau hanya satu itu hanya data visualisasi aja gitu ya. Tapi kalau ada banyak gabungan dari beberapa eh, visualisasi data, maka itu disebut dashboard. Tergantung nanti kebutuhannya apa. Biasanya yang masuk dalam dashboard adalah kategori-kategori tertentu, sehingga tidak tidak semuanya tiba-tiba dimasukkan dashboard. Jadi pasti ada keterkaitannya, ya. Pasti ada keterkaitannya, pasti ada kesamaan dari apa namanya masing-masing data untuk bisa masuk dalam dashboard tersebut. Nah, ini yang cukup penting bahwa seperti yang kita ulas di depan, 80% kesalahan visualisasi terjadi karena salah memahami tipe data. Kita nggak bisa paham kira-kira ini termasuk data apa. Apakah data ini data time series atau data ini data parsial gitu ya. Data ini data apa? Itu kita harus pahami. Kita harus bisa memahami ini sebenarnya data apa, bagaimana gitu ya. Dan apakah ini kita butuhkan, gitu ya. Kadang kita tidak membutuhkan data ini gitu ya. Nah, satunya adalah data kuantitatif gitu ya, data numerik. Kalau kita bicara tentang data numerik, ya otomatis bentuknya adalah angka dan bisa dihitung atau diukur gitu ya. Kalau discrete, angkanya bulat gitu ya. Jumlah anak, jumlah transaksi, jumlah produk terjual dan sebagainya itu data bulat. Nggak ada jumlah anak itu ada komanya, ada desimalnya enggak gitu ya. Tapi data bulat yang sudah pasti jumlahnya gitu ya. Nah, terus juga ada juga continuous. Jadi bisa memiliki nilai dalam rentang waktu tertentu. Bisa desimal, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Suhu, waktu, gitu ya. Eh, atau data-data yang mungkin continuous naik, turunnya harga barang, dan lain sebagainya. Itu bisa aja terjadi, gitu ya. Itu data-data numerik, kuantitatif, gitu ya. Sehingga data ini itu lebih mudah untuk dihitung atau diukur, gitu ya. Karena bentuknya sudah angka. Beda lagi kalau data kualitatif, dia kategori. Jadi pastinya bukan angka kalau kualitatif gitu ya. Bisa saja ordinal gitu ya atau kategorikal gitu ya. Ya misalnya jenis kelamin, warna rambut, asal kota, departemen gitu ya. Jenis barang itu juga kategorikal gitu ya. Atau juga mungkin level pendidikan ordinal. Jadi ada urutan atau tingkatan level pendidikan, rating, eh, seberapa sering gitu ya. Apalagi ya, seberapa sering, rating, terus mungkin urutan gaji mungkin gitu ya. Itu juga pasti akan itu juga itu termasuk data ordinal gitu ya. Sehingga eh, itu itu yang harus kita pahami apakah data kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Sehingga ketika kita bisa memahami
kuantitatif atau kualitatif ini dengan baik, otomatis kita nggak salah pilih. Kita nggak akan salah pilih dalam mengelola data yang ada. Sehingga kalau misalnya eh, kita nanti akan buat tabel, kita membuat tabel atau membuat apapun yang berkaitan dengan data visualisasi, pasti tidak akan keliru, gitu ya. Nah, ini prinsipnya, gitu ya. Prinsipnya dalam bagaimana mengkomunikasikan data, yang pasti kita harus tahu nih tujuan kita apa. Know your know know your goal, gitu ya. Apa tujuan kita untuk memvisualisasi sehingga kita bisa memilih dan memilah data apa aja yang kita gunakan. Data yang pantas, data yang layak, gitu ya. Itu tahu, tujuan kita tahu. Terus kita juga bisa harus tahu penggunaan data yang benar. Apakah data ini sesuai, gitu ya, dengan apa namanya, dengan yang kita butuhkan untuk menjawab tujuan kita, itu harus sesuai datanya. Jangan sampai ketika misalnya tujuan kita adalah tahu eh, traffic bisnis kita, gitu ya. Ternyata kita nggak memaparkan data yang benar. Tahu traffic bisnis kita, ya kita harus punya data penjualan setiap produk seperti apa, terjual berapa, kemana, itu kita harus tahu, gitu ya. Jadi datanya harus benar. Terus juga suitable visualisasi, visualisasinya juga yang nggak neko-neko, nggak norak, nggak, semuanya harus bisa terbaca dengan jelas, gitu ya. Termasuk keep it simple and clear. Jadi data yang divisualisasikan ini ya simple, jangan bertele-tele, jangan banyak terlalu banyak desain yang mengganggu, yang membingungkan, gitu ya. Dan jelas, gitu ya. Jangan sampai kita terlalu ribet dengan desain sendiri, gitu ya. Sehingga akhirnya kita jadi rancu terhadap fokus atau data itu sendiri, gitu ya. Karena terlalu banyak nih kembangannya dan lain sebagainya. Hingga kita nggak memahami kira-kira datanya seperti apa, gitu ya. Dan make comparison easy, artinya kita dengan mudah bisa membandingkan data yang kita paparkan, kita pahami itu dengan baik, gitu ya. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah check your result. Jadi kita harus bisa memahami resultnya seperti apa. Ketika data sudah kita visualisasikan, kita mau mengkomunikasikan, kita harus cek nih, benar datanya seperti ini. Sumbernya jelas nggak ya? Eh, Visualisasi saya benar nggak ya? Ada yang kurang nggak ya? Atau gimana? Itu juga harus kita pahami dengan sesama. Bahwa eh, kita harus mencek sumbernya, kita harus mencek visualisasinya. Itu juga penting. Kenapa? Karena ya, kalau misalnya data itu nggak valid, nggak reliable, ya itu juga akan berpengaruh terhadap analisa bisnis kita, gitu ya. Jadi kita harus kembali mencek data-data yang kita miliki seperti apa, gitu ya. Sumbernya harus jelas, harus kredibel, harus reliable, dan lain sebagainya. Ini data relationship, gitu ya. Data relationship, kalau kita bicara tentang compare, gitu ya. Compare berapa item, ya ini di atas ini ya yang bisa kita gunakan, berapa jenisnya, line chart dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau distribusi ya bisa line histogram, scatter plot, gitu ya. Ini akan memahami distribusi. Ada yang relationship, scatter plot juga bisa, scatter plot bubble size dan lain sebagainya. Ini juga bisa me- untuk digunakan dalam relationship. Composition ya bisa chart, gitu ya. Bisa pie, bisa waterfall, bisa trim map dan lain sebagainya. Ini menggambarkan data-data
yang jenis data yang bisa kita sajikan ketika kita misalnya ingin me, apa namanya mengkomparkan, mendistribusi, mengkomposisikan, merelationshipkan ini ya inilah data-data yang bisa kita gunakan. Jadi nggak ketika di composition ya kita nggak bisa menggunakan scatter plot. Tapi ketika misalnya di relationship, relationship ya kita nggak bisa menggunakan data pie chart gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu tidak digunakan untuk relationship gitu ya. Jadi kita harus bisa mengetahui nih kira-kira data apa aja yang kita butuhkan. Dan ini jenis-jenis visualisasi data yang memang bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba kita eh, menggunakan chart tertentu untuk menggambarkan data-data yang kita ingin gambarkan gitu ya. Itu nggak semudah itu gitu ya. Jadi ada beberapa jenis visualisasi yang terkadang nggak cocok. Dan ini kita harus pahami. Jangan sampai kita memilih jenis visualisasi yang nggak sesuai dengan kebutuhan atau apa yang kita harapkan gitu ya. Malah kita juga akan bingung nantinya. Contoh misalnya komposisi kita bicara pakai data scatter plot ya nggak akan keluar hitung-hitungannya. Analisanya juga nggak akan keluar. Kenapa? Karena ya sudah beda peruntukan. Sudah beda peruntukan sehingga kita juga nggak akan bisa membaca datanya dan otomatis ya kita nggak akan bisa mendapatkan hasil dari situ gitu ya. Nah, ini relationship apa yang ingin dilihat kalau comparison yang membandingkan nilai kuantitatif dari beberapa kategori yang berbeda gitu ya. Contoh harga produk yang sama di beberapa market ya berarti eh, tabelnya seperti ini gitu ya. Diagramnya seperti ini gitu ya. Ada tinggi rendah dan lain sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Kalau ranking ya urutan gitu ya, besar kecilnya mau ikut yang mana gitu ya. Paling contoh produk yang paling laris gitu ya. Bar chart gitu ya. Dari terbesar terkecil atau sebaliknya. Ini juga juga eh, terkait dengan ranking. Jadi nggak bisa kita apa namanya asal aja nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan jenis data kita. Kita maunya data seperti apa gitu ya. Nah, kalau ini compare gitu ya, kita akan tahu eh, kita gunakan bar chart gitu ya. Sehingga kita akan tahu untuk masing-masing eh, nilai itu pembandingannya seperti apa gitu. Dalam kategori ini yang paling banyak, ini yang dikit dan lain sebagainya. Ini nanti akan kelihatan ketika misalnya eh, comparison vertikal, kolom chart, ada stacked, ada horizontal, ada 100% stacked dan lain sebagainya. Jadi pasti akan terlihat dan yang perlu dipahami ya adalah terkait dengan warnanya jangan terlalu sama, gitu ya. Jangan terlalu banyak sehingga kita nggak bisa kita kesulitan untuk melakukan analisa atau mungkin warnanya sama pasti juga akan kesulitan. Di ini adalah beberapa contoh bar chart yang mungkin bisa kita gunakan untuk membandingkan nilai kuantitatif dalam beberapa kategori yang kita butuhkan dalam mencari visualisasi data. Kalau ini bar chart gitu ya, ada horizontal label, ada space bar Aprio Bradley, ada start the y-axis value at zero gitu, use consistent color, dan order data approximately juga gitu ya.
Jadi ini beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti barca dan lain sebagainya. Kalau sama ini relationship, distribusi dan parsial. Misalnya kalau distribution bagaimana data tersebar suatu sekitar suatu nilai pusat, distribusi tinggi badan, pemain pasir dan lain sebagainya. Kalau parsial yang menunjukkan hubungan terhadap keseluruhan, presentasi pelanggan atau pembeli produk tertentu dan sebagainya ini juga bagian dari parsial. Pie chart-nya pun berbeda gitu ya. Ini juga akan menentukan nantinya eh, presentase kalau yang di sebelah kanan presentasinya seperti apa. Kalau yang di sebelah kiri lebih ke distribusi. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba kita apa tahu how many nines are here. Jadi ada berapa angka sembilannya. Ketika kita bicara tentang ada berapa angka sembilannya, maka kita akan cari angka sembilannya. Ketika tulisannya hanya hitam semua, pasti akan sulit, gitu ya. Tapi ketika kita visualisasikan 9 itu ada yang warna merah, pasti akan lebih mudah, gitu ya. Akan kelihatan, oh ini. Ya. Nah, termasuk juga gambar garis-garis ini. Kita coba untuk dibuat beda. Kita akan lebih mudah untuk mengenalinya ketika orang-orang tersebut beda. Ya. Data-data tersebut beda pasti akan lebih mudah untuk mengelolanya atau memilahnya gitu ya. Jadi tergantung dari mana kebutuhan kita gitu ya. Tapi memang ini menunjukkan bahwa visualisasi itu cukup penting. Ini cukup penting bagi kita agar kita bisa memiliki atau membaca data yang ada. Atau kita beri warna, color value, warna apa yang sesuai gitu ya. Untuk yang kita cari, kita marking sehingga lebih mudah ya, untuk membacanya dan lain sebagainya. Kalau ini cara otak membaca warna, kalau sekuensial ya apa namanya tinggi, kalau divergaining gitu ya seperti itu ada yang di tengah dan lain sebagainya. Gitu ya. Kategorikal ini juga contrasting color for individual comparison, highlight color used to highlight something gitu ya. Alert ya biasanya merah gitu ya. Alert one breakthrough dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita pahami bahwa ini adalah konsep pewarnaan dalam setiap diagram nantinya gitu ya. Nah, ini kita bicara benar atau salah. Kalau yang kecil ya right semua, benar semua, tapi itu salah, wrong. Apa? Karena ini kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Nah, jadi tergantung pandang mana yang kita gunakan. Nah, ini data visualisasi, contoh hadernya terlalu lebar, Cina dan lain sebagainya. Ini nggak jelas presentasenya, gitu ya. Sehingga visualisasinya pun ya nggak bisa maksimal, sayang gitu. Karena apa? Karena datanya juga tidak bisa apa namanya domin dimonitor dengan baik. Sama, ini juga akan bermasalah. Kenapa? Karena terlalu kecil. Diagramnya terlalu kecil, sehingga kita akan kesulitan untuk membacanya. Ada 0, sekian persen, wah, datanya akan ribet nantinya. Nah, sama, ini juga pasti akan terganggu nantinya. Ini data coronavirus yang kemarin. Ini juga akan nggak baik. Kenapa? Karena banyak yang kosong. Alangkah lebih baiknya misalnya itu datanya disempitkan gitu ya untuk usianya dan sebagainya. Ini pasti akan jadi lebih menarik nanti.
Saya kira itu, apakah ada hal yang bisa kita diskusikan lagi terkait dengan data visualisasi? Saya kira yang penting kita bisa memilahnya, kita bisa menggambarkan dengan tepat, ya akan lebih mudah untuk visualisasi datanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.